Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Ajahra yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suatu acara nuansa yang sangat indah, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Majelis Talim Ajahra yang ke-11. Sekaligus momen hari ini adalah HBH kita, halal bihalal kita setelah selesainya puasa Ramadan beserta selesainya Idul Fitri. Maka oleh karena itu evaluasi kita yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan setelah selesai Ramadan ini adalah ajang silaturahmi. Kenapa ajang silaturahmi ini harus kita lakukan? Karena khawatir dengan kita putusnya silaturahmi ini akan menjadi suatu pemutus hubungan kita dengan Tuhan. Kadang kita nggak pernah bertanya, apa sih silaturahmi itu? Di lidah sudah sering kita ucapkan. Betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Di kuping silaturahmi itu sering kita dengar. Lalu apa silaturahmi itu? Silaturahmi itu ada dua kata bahasa Arab. Ada kata silah dan ar-rahmi. Silah itu artinya menyambungkan. Arti silah itu menyambungkan. Sholat, kita sholat. Sama. Makna sholat pun menyambungkan seorang hamba dengan Tuhannya melalui sholat. Ini silah artinya menyambungkan. Ar-rahmi. Apa yang disambungkan? Apa yang disambungkan? Ar-rahmi, makna yang pertama ulama menafsirkan adalah menyambungkan diri kita ar-rahmi dengan rahmat Allah. Jadi silaturahmi itu adalah suatu alat penyambung seorang hamba dengan rahmat Allah. Maka jika para bunda, jika para sahabat melakukan silaturahmi, itu menyambungkan diri kita dengan rahmat Allah. Maka dipastikan makin banyaknya para bunda ini bersilaturahmi, maka makin banyak yang menyambungkan diri kita dengan rahmat Allah. Berarti peluang besar kita akan banyak mendapatkan saluran daripada rahmat Allah. Satu. Yang kedua, ternyata nanti di padang mahsyar, padang mahsyar itu adalah sebuah alam yang manusia akan dikumpulkan setelah bangkit di dalam kubur. Semua dikumpulkan. Dan padang mahsyar itu dikelilingi oleh neraka jahanam. Sangat menyeramkan. Allah Karim, sangat menyeramkan. Mau bagaimana tidak menyeramkan? Itu yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar dikelilingi jahanam, kemudian disorot 7 matahari, dan kita ada di tengah-tengah padang mahsyar tersebut. Nggak ada jalan keluar kecuali dibentangkan satu jembatan yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Yang ujung jembatan itu dari padang mahsyar sampai penghujungnya pintu gerbang surga. Tapi jangan salah dan jangan bayangkan oleh para bunda, itu jembatan seperti jembatan Suramadu. Bukan. Nabi memberitahukan jembatan itu pun rambut kita dibelah 7. Lebih kecil dibandingkan rambut kita dibelah 7. Bagaimana gak menyeramkan? Dan tajamnya lebih tajam dibandingkan 1000 pedang disatukan. Kalau kita ingin lepas dari padang mahsyar, dari 7 sorotan matahari, dan padang mahsyar itu dikelilingi dengan jahanam, mau tidak mau, siap ataupun tidak, maka kita kudu menyeberangi jembatan tersebut agar bisa keluar dari padang mahsyar sampai di pintu gerbang surga. Tapi tajamnya dan kecilnya, Masya Allah, luar biasa.
Ternyata bunda sekalian, sahabat ajar sekalian, antara padang mahsyar di samping yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim itu dibentangkan, ternyata ada membentang suatu tali dari padang mahsyar sampai gerbang surga. Bukan untuk dipijak, tapi untuk pegangan. Untuk pegangan. Apa ternyata yang dilihat? Yang dibentangkan tali untuk pegangan orang menyeberang tersebut, ternyata tertuliskan silaturahmi. Ternyata silaturahmi. Tuh. Itu silaturahmi. Berarti itu tali silaturahmi itu membentang dari ujung padang mahsyar sampai pintu gerbang surga untuk pegangan kita sampai di gerbang surga. Berarti para bunda semuanya, kalau kita menyambungkan tali silaturahmi, makin banyak tali silaturahmi kita sambungkan, makin kuat untuk pegangan kita. Meskipun di bawah kecil, tapi ada pegangan untuk silaturahmi, untuk menuju ke padang dari padang mahsyar ke surga adalah itu tali yang dibentangkan Allah. Ternyata tulisannya silaturahmi. Sudah bisa kita ambil kesimpulan, jika kita memutuskan tali silaturahmi, maka konsekuensinya satu sama dengan kita memutuskan tali yang nyambung dengan dari diri kita dengan rahmat Allah. Dipastikan kalau bunda memutuskan tali silaturahmi, maka akan putus dengan rahmat Allah. Selesai. Oke? Yang kedua, kerugian di saat kita memutuskan tali silaturahmi, maka kita memutuskan tali yang membentang dari padang mahsyar sampai pintu gerbang surga. Tidak ada tali pegangan untuk membantu kita sampai di pintu gerbang surga. Putus di saat kita akan nyebrang. Selesai. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, hadis riwayat Imam Bukhari, la yadkhulul jannah qati'atar rahmi. Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kenapa? Karena orang yang memutuskan tali silaturahmi itu sudah putus dengan rahmat Allah. Dia sendiri yang memutuskannya dengan memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, dia sudah memutuskan tali pegangan dari padang mahsyar sampai pintu gerbang surga. Dia sendiri yang memutuskannya di dunia dengan memutuskan tali silaturahmi. Lalu, silaturahmi ini akan menyambung, mendapatkan rahmat Allah, menyambung dengan gerbang surga melalui silaturahmi dengan siapa? Nah, silaturahmi ini kita bisa lakukan berhubungan dengan rahmi. Rahmi itu bisa dikategorikan rahim. Yang paling kuat dan paling utama yang harus kita jaga hubungan kita dengan kerabat famili. Jangan pernah putuskan itu tali silaturahmi. Sambungkan terus dengan keluarga. Dengan cara apa? Datang kepada orang. Datang pada saudara. Datang pada keluarga. Datangnya kita itu adalah silaturahmi. Atau by telepon sekarang, itu pun silaturahmi. Maka kalau yang namanya qati'atur rahmi, memutuskan tali persaudaraan, kita tidak ada hubungan lagi dengan keluarga kita. Putus. Ada acara pertemuan keluarga gak pernah datang. Telepon tidak pernah disambungkan. Udah, dia tinggalkan keluarga. Itu memutuskan tali silaturahmi. Itu dengan nasab, dengan keluarga. Kemudian hubungan kita dengan sahabat. Nih, para bunda Ajahra, Majlis Ajahra, punya sahabat. Jangan sampai terputus dengan memutuskan diri. Dulu berkumpul, dulu bersahabat. Karena ada masalah, tak putus. Ditelepon gak mau diangkat, datang gak pernah. Itu memutuskan tali silaturahmi. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau dengan putusnya tali persaudaraan melalui pertemanan di majlis taklim, akan memutuskan pula hubungan kita dengan rahmat Allah. Akan memutuskan pula pegangan dari padang mahsyar sampai pintu gerbang surga. Sambunginlah, meskipun tidak ngaji di sini,
Kalau telepon mah silahkan telepon. Kalau ada acara sekali-kali datanglah. Seperti acara sekarang, hari milad jadinya Az-Zahra yang ke-11 tahunnya. Makanya ada tumpeng. Betul? Nah, datanglah. Ini masih nyambung tali silaturahmi. Insya Allah masih nyambung dengan rahmat Allah. Dan tali untuk pegangan kita dari padang mahsyar ke pintu gerbang surga masih ada menyambung. Jelas apa tidak? Jelas. Bahkan bukan hanya di akhirat butuhnya tali silaturahmi itu untuk hidup kita. Nabi mengatakan, man tola umruhu wa wasi'a rizquhu falyasir rahimah. Siapa yang ingin panjang umurnya, kemudian berkah, luas rezekinya, falyasil rahimah, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Berarti kalau kita memutuskan tali silaturahmi, dipastikan wallahu alam hidup bakal panjang. Panjang umurnya, tapi susah. Kan orang yang susah hidup, seolah-olah hidup itu tidak bisa dinikmati. Terasa hidup itu begitu amat rumit dan susah. Jangan dicabut berkahnya. Kemudian panjang umur tapi rezekinya dipersulit. Maka pembukanya kata Nabi falyasir rahimah. Silahkan sambungkan tali silaturahmi dengan saudara, dengan sahabat, dengan kawan, dengan teman, silahkan. Jangan pernah sekali-kali memutuskan tali silatur. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah akan melaknat orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Na'udzubillahi min. Jadi kategorinya, kalau memutuskan tali silaturahmi, kita memutuskan tali dengan rahmat Allah. Memutuskan tali untuk pegangan padang mahsyar sampai yang namanya pintu gerbang surga. Menyambung tali silaturahmi, membuka untuk hidup berkah, rezeki diberkahkan, rahmat Allah dialirkan, pintu gerbang surga akan kita bisa gapai. Insya Allah. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Kalau tali silaturahmi itu tidak boleh putus, nah misalnya kita yang disakitin banget. Sampai banget Bangetnya sampai panjang, banget. Sabar. Gimana aja? Maksudnya bukan memutus sih, cuman Memperjarak terus lah. langsung enggak. Masih jarak lah. Iya, kita menghindar gitu maksudnya. Baik. Bagaimana kalau kita disakitin banget sehingga banget sakit? Bagaimana hubungan silaturahmi kita? Kalau memang kita disakiti, yang akan terdolimi ataupun yang akan kena dosanya bukan kita, tapi orang yang menyakiti kita. Memberi jarak Nah, aja Uja, bukan. Maka jangan memutuskan. Kalau memang ketemu, ya tegur sapa. Iya. Kalau umpamanya yang namanya WA, jawab saja waalaikumsalam. Kalau kita umpamanya gak mau hubungan lagi dengan dia, ditutup sekaligus, itu namanya memutuskan tali persaudaraan. Itulah namanya qati'aturrahmi. Ya. Seperti begini, punten. Ada yang bertanya kepada Uja, bagaimana kalau putus tali pernikahan? Di saat adanya perceraian, yang putus itu adalah tali pernikahannya. Dosa apa enggak bercerai? Perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah. Ya, dibenci oleh Allah. Tapi tali persaudaraannya tetap nyambung. Ada anak, orang tuanya, mertua itu masih tetap jadi orang tua kita, tetap sambungkan. Mau telepon kalau nggak mau ketemu, ada alat untuk menyambung. Yang putus itu adalah tali pernikahannya. Adapun tali persaudaraan nggak boleh putus. Berarti kalau kita memutuskan tali persaudaraannya, pernikahannya putus, persaudaraannya putus, berarti memutuskan diri kita dengan rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau dilakukan secara diam-diam, Apa namanya silaturahminya? Nggak jadi masalah. dengan mantan, Hah? dengan mantan Ya, dilakukan secara baik. diam-diam. Jadi pokoknya kesimpulannya, bagaimana cara menjaga kita untuk bersilaturahmi? Pastikan melalui apapun, kita ada alat yang canggih sekarang untuk telepon atau yang lainnya.
hubungkan terus tali silaturahmi, jangan sampai diputuskan karena konsekuensinya sangat amat berat sekali. Insya Allah sahabat Ajahra, meskipun tersakiti dan disakiti, kita tetap bisa menyambung tali persaudaraan untuk bisa menyambungnya diri kita selalu dengan rahmat Allah, dan ada tali yang menyambungkan kita selamat dari padang mahsyar sampai pintu gerbang surganya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa berkah bagi kita, membawa rahmat bagi kita, dan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi